Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munajati dengan NIM 19023-15029. Saya dari IF 15 Cilacap yang bekerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai heat exchanger dengan dosen pengajar Bapak Dr. Dianta Mustafa Kamal. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai heat exchanger, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu heat exchanger. Jadi, heat exchanger adalah suatu alat yang digunakan untuk menukar panas antara dua fluida yang memiliki temperatur berbeda tanpa terjadi percampuran antara dua fluida tersebut. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perancangan. Nah, ini merupakan 3 faktor yang mempengaruhi perancangan. Yang pertama yaitu koefisien perpindahan keseluruhan panas, di mana menyatakan dengan mudah atau tidaknya panas berpindah dari fluida panas ke fluida dingin, dan juga menyatakan aliran panas secara menyeluruh sebagai gabungan proses konduksi dan konveksi. Yang kedua yaitu luas bidang yang tegak lurus terhadap arah perpindahan panas. Karena luas perpindahan panas tidak konstan, sehingga dalam praktek dipilih luas perpindahan panas luas dinding luar. Dan yang ketiga yaitu selisih suhu rata-rata logaritmik atau biasa disingkat dengan LMTD. LMTD itu merupakan perbedaan suhu yang dipukul terletak di setiap bagian HE, karena perpindahan suhu itu di setiap bagian HE itu tidak sama. Selanjutnya, prinsip kerja dari heat exchanger. Prinsip kerja heat exchanger itu dibagi menjadi dua cara. Yang pertama yaitu secara kontak langsung dan secara kontak tidak langsung. Secara kontak langsung, panas yang dipindahkan antara fluida panas dengan dingin melalui permukaan kontak langsung berarti tidak ada dinding antara kedua fluida tersebut. Transfer panas yang terjadi yaitu melalui interface atau penghubung antara kedua fluida. Sedangkan secara kontak tidak langsung, perpindahan panas terjadi antara fluida panas dan dingin melalui dinding pemisah. Dalam sistem ini, kedua fluida akan mengalir. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan jenis alirannya, HE terbagi menjadi 3, yaitu secara parallel flow, yang kedua yaitu counter flow, yang ketiga yaitu cross flow heat exchanger. Parallel flow bekerja secara kedua fluida mengalir dalam heat exchanger dengan aliran yang searah. Kedua fluida memasuki HE dengan perbedaan suhu yang besar. Perbedaan temperatur yang besar akan berkurang seiring dengan semakin besarnya X, jarak pada HE. Temperatur keluaran dari fluida dingin tidak akan melebihi temperatur fluida panas. Nah, yang kedua yaitu counter flow. Bekerja secara berlawanan dengan parallel flow. Kedua aliran fluida yang mengalir dalam HE masuk dari arah yang berlawanan. Aliran keluaran yang fluida dingin ini suhunya mendekati suhu dari masukan fluida panas, sehingga hasil suhu yang didapat lebih efektif daripada parallel flow. Mekanisme perpindahan kalor jenis ini hampir sama dengan parallel flow, di mana aplikasi dari bentuk diferensial dari persamaan steady state. Yang ketiga yaitu cross flow heat exchanger, di mana satu fluida mengalir tegak lurus dengan fluida yang lain. Biasa dipakai untuk aplikasi yang melibatkan dua fasa, misalnya sistem kondensor uap atau tube and chill heat exchanger, di mana uap memasuki sel, air pendingin mengalir di dalam tube dan menyerap panas dari uap sehingga uap menjadi cair. Selanjutnya yaitu macam-macam heat exchanger berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu heat exchanger itu sendiri, yaitu mengontrol kalor antara dua proses aliran. Aliran panas membutuhkan pendingin ke fluida temperatur rendah yang membutuhkan pemanasan. Yang kedua yaitu kondenser. Kondenser adalah tipe lain di mana hidrokarbon atau gas lainnya yang mencair sebagian atau seluruhnya dengan perpindahan panas. Selanjutnya yaitu cooler chiller. Untuk memindahkan panas,
baik panas secara sensibel maupun panas latent fluida yang berbentuk uap ke media pendingin sehingga terjadi perubahan fasa uap menjadi cair. Yang keempat itu reboiler. Reboiler ini digunakan untuk menguapkan kembali sebagian cairan pada dasar kolom distilasi sehingga fraksi ringan teruapkan. Yang kelima yaitu heater superheater. Heater ini digunakan untuk memanaskan fluida yang memiliki viskositas tinggi baik bahan baku ataupun fluida proses dalam, biasanya menggunakan steam sebagai pemanas. Nah, ini merupakan macam-macam heat exchanger berdasarkan konstruksinya. Macam-macam heat exchanger berdasarkan konstruksinya dibagi menjadi dua, yaitu tubular exchanger. Nah, tubular exchanger memiliki konstruksi yaitu double pipe heat exchanger yang berfungsi untuk memanaskan dan mendinginkan fluida hasil proses yang butuh area perpindahan panas yang kecil. Heat exchanger ini berfungsi untuk mengkondensasikan fluida proses dalam jumlah yang sedikit. Double pipe heat exchanger memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat digunakan untuk fluida yang memiliki tekanan tinggi, mudah untuk dibersihkan pada bagian filtering, fleksibel dalam berbagai aplikasi dan pengaturan pipa, juga dapat dipasang secara seri ataupun paralel, dapat diatur sedemikian rupa agar diperoleh batas pressure drop dan LMTD sesuai dengan keperluan. Dia juga mudah bila kita ingin menambahkan luas permukaannya. Kalkulasi desainnya pun mudah dibuat dan akurat. Selanjutnya itu kekurangan dari double pipe heat exchanger. Kekurangannya yaitu relatif mahal, terbatas untuk fluida yang membutuhkan area perpindahan kalor kecil kurang dari 50 meter persegi. Biasanya hanya digunakan untuk sejumlah kecil fluida yang akan dipanaskan atau dikondensasikan. Selanjutnya yaitu cell and tube. Jenis ini terdiri dari sel yang di dalamnya terdapat rangkaian pipa kecil yang disebut tube bundle. Perpindahan panas terjadi antara fluida yang mengalir di dalam tube dan fluida yang mengalir di luar tube atau pada cell side. Keuntungan sel dan tube heat exchanger ini merupakan heat exchanger yang mampu memberikan rasio area perpindahan panas dengan volume dan massa fluida yang cukup kecil. Nah, yang kedua yaitu spiral tube. Dengan konstruksinya itu plate heat exchanger. Kedua aliran masuk dari sudut dan melewati bagian atas dan bawah plate-plate paralel. Dengan fluida panas melewati jalan-jalan atau ruang antara plate genap dan fluida dingin melewati jalan-jalan ganjil. Heat exchanger ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu plate and frame or gasket plate exchanger. Yang kedua yaitu spiral plate heat exchanger, dan yang ketiga yaitu lamella heat exchanger. Selanjutnya, heat exchanger berdasarkan flow arrangement. Terdapat dua jenis heat exchanger berdasarkan flow arrangement, yaitu single pass. Single pass kedua fluida melewati sistem hanya satu kali. Pada single pass, aliran fluida bisa paralel ataupun berlawanan. Sedangkan pada multipass, salah satu atau kedua fluida mengalir bolak-balik secara zigzag. Pada multipass merupakan kombinasi keduanya. Fluida juga dapat mengalir secara cross flow. Yang pertama, kedua fluida tidak bercampur, mereka melewati jalan masing-masing tanpa bercampur. Yang kedua, kedua fluida bercampur tanpa terjadi reaksi kimia. Jika luas shell besar, cross flow akan menghasilkan koefisien perpindahan kalor yang lebih tinggi daripada aliran aksial yang terjadi di dalam tabung double pipe. Nah, ini merupakan tipe aliran pada exchanger
itu dapat ditentukan dengan persamaan Reynolds number. Nah, ini merupakan persamaan dari Reynolds number. Jadi persamaan Reynolds number dapat dituliskan menjadi nomor Reynolds sama dengan massa jenis dikalikan dengan kecepatan dikalikan dengan diameter pipa diameter pipa fluida per viskositas. Nah, jika Reynolds number itu kurang dari 2000, maka alirannya itu fluida laminar. Sedangkan jika Reynolds number lebihi 6000, maka bisa dipastikan aliran fluida tersebut sepenuhnya turbulens. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.